Selamat siang dan salam Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan belajar menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar yang dulu asumsinya adalah RPP 1 halaman. Jadi sebenarnya ini adalah pekerjaan simpel dan pekerjaan yang sederhana, dan kalau saya yakin Bapak dan Ibu dulu kesulitan karena ketika menyusun RPP ada 13 komponen yang harus diisi dan waktu Bapak dan Ibu akan habis untuk mengisi dan membuat RPP. Jadi nggak sempat mengajar mungkin. Nah, dengan program Merdeka Belajar ini Bapak dan Ibu disederhanakan ketika menyusun RPP. Dan apakah RPP yang dulu yang 13 komponen itu tidak bisa digunakan? Masih sangat bisa, tetapi Bapak dan Ibu tinggal mengambil intinya. Jadi saya masih tertarik dengan statement Pak Menteri adalah segala sesuatu itu bagaimana kita menilai seorang profesionalis adalah ketika seseorang bisa menyederhanakan. Jadi bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit atau yang rumit. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa aplikasikan ketika menyusun RPP. Baik, kita berlanjut. Sebenarnya apa sih program Merdeka Belajar itu, Bapak dan Ibu? Oke lah, nggak terlalu banyak. Jadi ada dasar hukumnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, kemudian ada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dan yang paling penting adalah nawacita. Bagaimana nawacita yang kelima adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, Bapak dan Ibu itu adalah agen. Saya pikir adalah agen yang menyiapkan peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, kalau saya biasanya kalau ketika menyutradarai teater, karena bidang saya adalah teater. Ketika saya harus menata artis, menata pemain saya harus membuat skenario. Nah, Bapak dan Ibu lah sekarang yang harus membuat skenario itu. Karena itu yang harus Anda lakukan. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Ini esensi dari RPP. Jadi skenarionya, Bapak dan Ibu harus membuat skenario. Nah, program belajar ini tujuannya kemana sih? Ini yang dirasakan di unit pendidikan. Adalah di sekolah Bapak dan Ibu. Ibu, Bapak, guru, siswanya. Ini bisa berinovasi dengan bebas, berkreasi, belajar secara mandiri dan kreatif. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu harus persiapkan. Bagaimana peserta didik Anda bisa berinovasi, bisa berkreasi dengan bebas. Inilah yang harus Bapak Ibu rancang. Terus ada yang paling baru adalah Surat Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Sederhanakan. Jadi Bapak dan Ibu lah yang tahu betul tentang peserta didik Anda, tentang lingkungan Anda. Nah, dengan mengetahui itu Bapak dan Ibu bisa menyederhanakan RPP yang dulu 13 komponen sekarang menjadi 3 komponen. Nah, apa saja sih sebenarnya 3 komponen tersebut? Oke, program Merdeka Belajar ini yang saya tahu 4 komponen yang diubah, yaitu ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, USBN, dan ini dua-duanya ini berhubungan dengan evaluasi pembelajaran, kemudian persiapan pembelajaran atau RPP dan sistem zonasi. Yang paling berhubungan langsung dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah adalah ketiga hal ini. Ada ujian nasional, ada USBN, dan persiapan pembelajaran. Kalau sistem zonasi, lembaga yang berurusan atau yang, nah inilah yang Bapak dan Ibu persiapkan sebagai administrasi. Jadi kalau saya bilang oke lah RPP sebagai administrasi, tetapi sekarang RPP tidak hanya sebagai administrasi pembelajaran, tetapi RPP ini adalah guideline atau
panduan Bapak dan Ibu bekerja. Tujuannya apa? Peserta didik Anda bisa berinovasi, bisa berkreasi, memiliki kreativitas yang tinggi, dan ini penting sekali. Oke. Bapak dan Ibu, RPP itu apa sih sebenarnya? Nah, ini yang menjadi ketika saya mengajar ketemu Bapak dan Ibu langsung di seluruh Indonesia masih bingung. RPP lebih banyak mengcopy, kemudian harus menunggu. Oke, sekarang sudah ada RPP yang 1 halaman yang diterbitkan, dan kemarin sempat saya baca yang di seni budaya khususnya. Menurut saya belum bisa mewakili, jadi belum bisa mewakili apa yang nanti Bapak dan Ibu lakukan ketika menyusun RPP-nya dan mengaplikasikannya di kelas Anda, baik itu secara langsung tatap muka maupun secara daring atau secara luring. Itu saya pikir sangat sulit untuk diaplikasikan. Oke, Bapak dan Ibu, yang perlu kita ingat ketika menyusun RPP adalah prinsipnya. Ada 4 prinsip inilah yang sangat penting. Bapak dan Ibu harus memikirkan perbedaan individu peserta didik Anda. Ingat, peserta didik kita tidak tunggal. Kita sudah tidak lagi memikirkan kayak, kalau saya boleh bilang, sistem pendidikan kita dari dulu itu semacam sistem pabrik. Kita tidak tahu peserta didik seperti apa, dimasukkan dalam satu ruang kelas, dan seolah-olah nanti hasilnya akan sama. Mulai sekarang Bapak dan Ibu harus mengubah itu. Karena yang kita hadapi adalah makhluk hidup. Ini yang sangat sulit. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu betul perbedaan, harus tahu betul karakteristik peserta didik Anda. Ini dasar yang pertama ketika Bapak dan Ibu akan menyusun RPP. RPP yang Bapak dan Ibu susun harus mampu mewadahi partisipasi aktif peserta didik Anda. Ingat, sekarang adalah pembelajaran lebih kepada activity base. Jadi ini sangat penting. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu merancang RPP supaya peserta didik Anda aktif. Belajar tidak hanya knowledge-nya, tetapi tubuhnya juga harus belajar. Ini yang perlu Bapak dan Ibu pikirkan. Yang ketiga adalah, tadi sudah saya bilang, berpusat pada peserta didik. Ingat, ini yang Bapak dan Ibu hadapi adalah peserta didik. Bagaimana ketika Bapak dan Ibu menyusun RPP, peserta didik Anda itu bisa termotivasi, bisa memunculkan semangat belajarnya, bisa kreativitasnya tinggi. Anak peserta didik harus punya inisiatif, tidak hanya seperti gelas yang diisi, tapi bagaimana peserta didik Anda mengisi dirinya sendiri. Dan ini akan lebih melekat sampai nanti tua. Terus Bapak dan Ibu, yang penting lagi adalah ketika Bapak dan Ibu menyusun RPP ada keterkaitan, ada keterpaduan antara materi, ada caranya seperti apa, kegiatan pembelajarannya seperti apa, dan ada penilaiannya. Semuanya basicnya dari apa yang dituju, kompetensi dasar peserta didik Anda. Nah, kompetensi dasar ini sudah diatur dan sudah ada, KIKD sudah diterbitkan oleh pemerintah. Oke. Uniknya RPP Merdeka Belajar isinya hanya 3, saya bilang tadi. Tujuan pembelajaran, aktivitas atau kegiatan pembelajaran, dan semuanya harus dirancang. Ini aktivitas Bapak dan Ibu yang merancang. Terus penilaiannya seperti apa? Hanya 3 pokok inilah yang perlu Bapak Ibu susun ketika menyusun RPP Merdeka Belajar. Kalau nanti ada, oh ini tanda tangan, ini identitas, segala macam, Bapak dan Ibu, saya pikir tidak terlalu ribet dengan itu. Karena bagaimanapun RPP itu adalah sangat-sangat individual. Inilah gurulah yang harus membuat itu. Jadi meskipun tidak ada identitas sekolah atau tidak ada, itu tidak terlalu bermasalah. Karena Bapak dan Ibu sudah mengajar di sekolah tersebut. Yang penting adalah ada tujuan. Tujuan kalau saya turunkan, tujuan pembelajaran ini dari mana sih?
pemerintah sudah memberi rambu-rambu yang namanya kompetensi dasar dan kompetensi inti. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi goalnya ada di situ. Terus aktivitasnya, seperti apa Anda merancang aktivitas pembelajaran untuk peserta didik Anda. Yang harus Anda tuju adalah peserta didik Anda. Anda harus mengaktivitaskannya. Kalau sudah seperti itu, Anda tinggal menilai. Kalau saya boleh bilang menilai, bukan penilaian, tapi lebih kepada asesmennya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih mudah sekarang. Kalau dulu kan harus membuat, meskipun sekarang masih tetap membuat instrumen atau segala macam masih tetap, tetapi lebih kepada bagaimana asesmen. Asesmen itu bukan penilaian 80, 90, 65 atau segala macam, tetapi asesmen. Asesmen adalah mengukur peserta didik Anda sudah sampai mana pencapaian kompetensinya. Oke. Tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu dirumuskan dari kompetensi dasar 3 dan 4. Ini yang utama, jadi 3 dan 4. Kompetensi dasar 1 dan 2, kalau di seni budaya apakah perlu? Perlu, tetapi itu hanya bersifat observasi. Jadi, karena itu urusannya dengan tingkah laku peserta didik Anda. Tetapi yang lebih utama adalah dari kompetensi dasar 3 dan 4. Karena itu yang menjadi tujuan. Kalau kompetensi dasar 3 dan 4 ini terlalu besar materialnya, Bapak dan Ibu bisa merumuskan lagi, diturunkan menjadi IPK. Nanti kita akan coba contoh sederhana seperti apa. Langkah pertama pada Bapak dan Ibu harus menganalisis KD untuk menentukan target kompetensinya. Ini paling penting. Jadi target kompetensi apa yang diinginkan di dalam KD tersebut. Terus yang kedua adalah ketika kompetensi dasar ini terlalu besar cakupan materinya, maka diturunkan menjadi, saya bilang tadi, menjadi IPK. Jadi diturunkan. Ini akan lebih mudah. Jadi ketika Bapak dan Ibu menghadapi misalnya ada 3 IPK, satu hari ini saya harus menyelesaikan 1 IPK misalnya. Nanti contohnya ada. Oke, terus. Silakan dilanjut. Oke, ini praktek. Jadi bagaimana menentukan tujuan pembelajaran. Ini langkah pertama. Contohnya KD 3 dan 4 aspek seni teater yang kelas 7. Sebenarnya kalau di seni budaya, di mapel seni budaya, KD 3 dan 4, ini semuanya hampir sama. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang berbeda adalah materinya. Misalnya kelas 7 itu fragmen, kelas 8 itu pantomim, dan kelas 9 itu sebentar agak lupa saya kelas 9. Ini sederhana sebenarnya kalau karena prosesnya juga akan diulang 3141 dimulai dari bagaimana dasar pemeranannya, di 32 itu adalah bagaimana menulis lakonnya, di 33 itu merancangnya seperti apa, dan di 34 itu bagaimana mementaskannya atau bermainnya. Hanya 3 itu saja. Ada 4 poin yang lebih banyak. Misalnya ini, jadi kompetensi dasarnya memahami konsep teknik prosedur dasar seni peran. Dasar seni peran ini materinya. Dan untuk apa? Untuk pementasan fragmen. Tujuan utamanya apa sih? Bisa memeragakan adegan fragmen sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Jadi kompetensi yang ingin dituju adalah memahami konsep teknik prosedur, dan yang keempat praktisnya adalah bisa memeragakan. Memeragakan apa? Memeragakan dasar seni peran sesuai dengan konsep teknik prosedur. Untuk apa? Untuk pementasan fragmen. Ini Bapak dan Ibu di kelas 7. Jadi materi nanti Bapak dan Ibu bisa menyiapkan materinya. Apa sih yang dipelajari? Yaitu dasar seni peran. Dasar seni peran itu ada 3. Ada olah tubuh, ada olah vokal, dan ada olah rasa. Jadi dari paparan ini Bapak dan Ibu, tujuan dari KD 3141 di kelas 7 itu apa? Peserta didik mampu memeragakan dasar seni peran sesuai dengan konsep teknik prosedur dalam adegan fragmen. Nah, ini menjadi tujuan. Jadi
tujuan ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengulang. Dan saya yakin Bapak dan Ibu ini tidak bisa dipelajari dalam waktu 1 kali pertemuan. Karena yang dipelajari ada 3 tadi, itu ada olah tubuh, ada olah vokal, dan ada olah rasa. Dilanjutkan lagi. Nah, ini contoh lagi. Ini untuk seni rupa. Jadi aspek seni rupa di kelas 7. Oh ya, maaf Bapak dan Ibu, saya yakin kalau guru seni budaya pasti tahu, mapel seni budaya hanya mapelnya 1, aspeknya 4. Nah ini, dan Bapak dan Ibu bisa memilih 2 dalam 1 tahun itu. Ini misalnya, kompetensi dasarnya adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Tujuan utamanya apa sebenarnya? Bisa menggambar. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini yang keempatnya. Jadi kalau melihat kompetensi dasarnya yang ini, jadi kompetensi apa sih yang ingin dituju adalah memahami. Apa yang perlu dipahami? Unsur, prinsip, teknik, prosedur. Ini yang perlu dipahami. Apa prosedurnya apa? Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Inilah sebenarnya yang menjadi kompetensinya. Jadi kalau seperti ini kan banyak banget. Jadi kompetensi yang hendak dituju atau hendak menjadi tujuan adalah sangat besar. Peserta didik Anda harus memahami unsurnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, tekniknya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Besar sekali. Kalau sudah tahu keempatnya ini, untuk apa sebenarnya? Bisa menggambar flora, bisa menggambar fauna, bisa menggambar alam benda. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ketemu kompetensi dasar yang sangat besar seperti ini, Anda bisa menurunkan menjadi IPK. Jadi ini akan menjadi misalnya IPK pertama menggambar flora. Jadi menggambar flora sesuai dengan unsurnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, tekniknya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ini Bapak dan Ibu bisa untuk 1 skenario Anda bisa melakukan bisa sampai 2 kali pertemuan. Kalau kita tahu seni budaya ada diberi waktu 3 jam pelajaran dalam 1 kali pertemuan. Anda yang bisa memanage pertemuan tersebut. Jadi ini bisa diturunkan menjadi 3 IPK. Menggambar flora, menggambar fauna, dan menggambar alam benda. Ini penting Bapak dan Ibu supaya terfokus ketika belajar. Karena yang saya temui selama ini, jadi kebingungan mau mengerjakan apa dulu, mau mempelajari apa dulu, itu yang saya temui ya selama ini. Jadi kalau ketemu kompetensi dasar yang begitu besar, Anda bisa menurunkan per IPK-nya. Oke, terus. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti ada 3 materi. Ada 3 materi besar, Bapak dan Ibu. Secara pengetahuan unsur sampai dengan menggambar. Ini praktisnya yang keempat. Jadi aplikasinya ini. Jadi tahu unsur, prinsip, teknik, dan prosedurnya supaya bisa menggambar. Nah ini kita ambil yang kecil. Oh sekarang fokusnya ke flora, menggambar flora dulu. Sekarang fokusnya ke menggambar fauna dulu. Atau sekarang menggambar alam benda dulu. Dikembalikan lagi. Materinya Bapak dan Ibu bisa susun seperti ini kecil-kecil. Tujuannya, nah ini yang Bapak dan Ibu di tujuan pembelajaran yang ada di RPP ada 3 hal pokok ini. Kalau mau dibuat dulu masih ada konsep ABCD kalau membuat tujuan pembelajaran. Siapa sih yang menjadi sasaran Anda? Peserta didik Anda. Peserta didik Anda supaya apa? Mampu menggambar flora. Menggambar flora yang seperti apa? Yang sesuai dengan unsur, prinsip, teknik, dan prosedurnya. Inilah Bapak dan Ibu yang menjadi tujuan. Apakah ketiga ini dimasukkan dalam satu skenario atau satu RPP? Kalau bisa 1 per 1. Jadi tujuan pembelajaran ini, oh saya fokus tujuan pembelajaran apa? Menggambar flora, menggambar fauna, atau menggambar alam benda. Jadi satu-satu. Jadi buatlah 3 RPP. Kalau
membuat seperti ini. Jadi RPP untuk flora sendiri, RPP untuk fauna sendiri, dan RPP untuk menggambar alam benda sendiri. Oke, terus aktivitasnya seperti apa? Aktivitas ini adalah langkah pembelajaran, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah bisa menentukan dan sudah mampu menentukan tujuan pembelajarannya, Anda tinggal merancang aktivitasnya atau langkah pembelajarannya seperti apa. Oke, aktivitas pembelajaran ini adalah serangkaian kegiatan. Bapak dan Ibu harus memikirkan serangkaian kegiatan fisik atau jasmani maupun mental peserta didik Anda yang disusun oleh pengajar, Bapak dan Ibu yang menyusun. Dan ini bersifat saling terkait sehingga tercipta pembelajaran yang optimal. Nah ini, nanti seperti apa langkah pembelajarannya. Aktivitas pembelajaran ini Bapak dan Ibu terwujud dalam model pembelajaran. Selama ini banyak sekali model pembelajaran yang sudah dikeluarkan. Entah itu model saintifik yang kemarin terkenal menjadi 5M, kalau itu menjadi satu model tersendiri, bisa dengan model inquiry, bisa menggunakan discovery, bisa problem based, atau bisa menggunakan project based, atau bisa juga yang lain. Saya pikir masih banyak sekarang model-model pembelajaran, bisa menggunakan jigsaw, bisa menggunakan role play, dan semua model pembelajaran itu punya langkah. Langkah inilah yang menjadi aktivitas pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu tidak menganut model pembelajaran yang sudah ada, Bapak dan Ibu bisa menyusun aktivitas pembelajaran atau langkah pembelajaran sendiri. Dengan syarat apa? Sudah teruji. Nah, ujiannya seperti apa? Sama seperti pengujian langkah pembelajaran. Oke, bisa diteruskan. Baik, Bapak dan Ibu, ini 4 komponen di model pembelajaran atau di langkah pembelajaran. Pertama adalah langkah pembelajaran, caranya, tata cara penerapannya. Penerapan pembelajaran yang digambarkan dalam langkah konkret. Bapak dan Ibu bisa menyusun, misalnya, peserta didik saya ketika nanti mau mempelajari olah tubuh, apa yang harus saya berikan pada aktivitas peserta didik Anda, peserta didik saya. Saya harus melakukan pemanasan dulu, kemudian olah tubuh intinya, kemudian bagaimana olah tubuh pendinginannya. Kalau misalnya kita akan mempelajari olah vokal, apa yang harus peserta didik kita? Berarti peserta didik kita harus tahu apa sih organ olah vokal itu, bagaimana caranya, letaknya di mana. Pernafasan. Kalau sudah tahu pernafasannya, baru tahu, peserta didik saya harus melakukan pemanasan organ vokalnya. Biar apa? Biar tidak rusak. Langkah-langkah pembelajaran inilah yang Bapak dan Ibu harus buat di model pembelajaran. Yang kedua adalah hubungan sosial. Hubungan sosial ini adalah bagaimana peserta didik Anda dengan Anda, atau peserta didik Anda dengan peserta didik Anda yang lain. Ini harus berhubungan, karena peserta didik kita tidak belajar secara mandiri, tidak sendiri-sendiri. Kalau memang sendiri-sendiri pun masih ada hubungan, berarti hubungan peserta didik Anda dengan Anda, bagaimana cara mengajarkan. Oke, yang ketiga adalah prinsip reaksi. Ini yang perlu, jadi cara pengajar, jadi cara Bapak dan Ibu ketika mengajar dan memperlakukan peserta didik Anda. Apakah reaksinya apa? Misalnya saya harus konsultasi, saya harus mencurahkan pendapat saya ke peserta didik saya, ke guru saya misalnya, kalau saya menjadi peserta didik. Ini adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini Bapak dan Ibu juga harus masukkan ketika Bapak dan Ibu menyusun model pembelajaran atau langkah pembelajarannya. Dan yang perlu diingat adalah sistem pendukung. Bapak dan Ibu tahu langkah pembelajarannya macam-macam. Bapak dan Ibu susun secara rigid, hubungan sosialnya sudah, kemudian prinsip reaksinya sudah Anda susun dengan persoalannya apa yang Anda perlukan ketika Anda mengajar. Inilah yang disebut dengan komponen sistem pendukungnya. Berarti saya di kelas saya tidak perlu saya harus menggunakan project
proyektor misalnya. Kenapa saya tidak perlu? Di kegiatan pembelajaran saya tidak memerlukan proyektor. Bapak dan Ibu lah yang tahu betul sistem pendukung dari langkah kegiatan pembelajaran itu yang Anda isi. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah memiliki bayangan, oh apa ya nanti yang saya harus, ketika saya mengajar olah tubuh, apa yang saya harus persiapkan misalnya. Apakah proyektor, apakah laptop, apakah itu penting? Apakah yang lebih penting malah ruangan kosong, kemudian ada matras? Nah, sistem pendukung inilah yang Bapak dan Ibu harus persiapkan ketika menyusun model pembelajaran. Oke, terus langkah pembelajaran misalnya ini contoh ya, contoh dan mungkin Bapak dan Ibu bisa membuat langkah pembelajaran sendiri nanti. Misalnya langkah pembelajaran penyingkapan. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Berarti saya harus membagi kelompok-kelompok peserta didik saya menjadi kelompok-kelompok kecil. Kalau sudah menjadi kelompok kecil, apa yang perlu? Oh, saya harus memberikan stimulan atau rangsang masalah kepada peserta didik saya. Kalau sudah saya beri rangsang, peserta didik Anda berarti tinggal membuat pernyataan atau peserta didik Anda giring untuk bisa mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Kalau sudah tahu, oh masalahnya ini Pak. Misalnya ada satu pernyataan atau ada pertanyaan. Kenapa sih dia kok tidak terlalu bagus ketika bermain? Kenapa sih kenapa sih teman saya itu atau orang lain itu kok menyanyinya tidak terlalu bagus misalnya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya mungkin kalau menyanyinya tidak bagus. Ini loh masalahnya. Dia tidak menguasai vokalnya misalnya. Ya, ini Bapak dan Ibu, peserta didik Anda sudah tahu betul dan bisa mengidentifikasi masalah. Ini berarti bermasalah di vokalnya nih. Nah, bagaimana kalau peserta didik Anda sudah bisa mengidentifikasi masalah? Beri kesempatan, beri waktu peserta didik Anda untuk mengumpulkan data. Jadi peserta didik Anda pasti akan mengumpulkan data. Bagaimana supaya olah vokal yang baik, kemudian pengetahuannya seperti apa, metodenya seperti apa. Beri kesempatan untuk pengumpulan data. Kalau peserta didik Anda sudah mengumpulkan data, beri kesempatan untuk mengolah data. Apakah guru atau pengajar hanya melihat saja? Tidak. Bapak dan Ibu guru tetap mendampingi peserta didik Anda ketika mengumpulkan data dan ketika mengolah data. Biasanya jangan sampai cuci tangan. Peserta didik Anda sudah tahu nih bisa mengidentifikasi. Biarlah dia mengumpulkan data sendiri. Kalau sudah biarlah dia mengolah sendiri. Kegiatan saya apa? Saya nunggu saja, nggak bisa seperti itu. Jadi semua aktivitas peserta didik Anda yang mendampingi. Jadi sama Bapak dan Ibu, kalau saya mengajar di studio saya atau di kantor ini, kalau peserta didik saya, jadi peserta didik saya itu berkeringat, saya juga harus berkeringat. Kalau peserta didik saya itu melakukan latihan olah vokal, saya juga harus melakukan latihan olah vokal. Tidak bisa saya harus tinggal menyuruh, enggak. Tetapi tetap dilakukan berbarengan. Nah, Bapak dan Ibu, di langkah ke-6 adalah pembuktian. Berilah kesempatan peserta didik Anda untuk membuktikan apa yang sudah dikumpulkan datanya dan apa yang sudah diolah. Tinggal membuktikan. Dan ini saya pikir Bapak dan Ibu juga sudah mengalami. Kalau sudah kita pernah menyusun skripsi atau menyusun tesis, saya pikir ini juga sudah Bapak dan Ibu lakukan. Adalah bagaimana pembuktian. Apa sih? Oh, rupanya benar nih. Kalau suaranya jelek berarti ini olah vokalnya tidak pernah dilakukan. Nah, ini pembuktian. Jadi, biarlah peserta didik Anda membuktikan apa yang sudah ditemui masalahnya. Kalau sudah seperti itu, nanti bareng-bareng Bapak dan Ibu dan peserta didik Anda menarik kesimpulan.
oh iya kesimpulannya seperti ini, bisa A, B, C, D. Saya pikir akan lebih simpel. Dan Bapak dan Ibu, kalau Anda perhatikan langkah pembelajaran ini sebenarnya kalau di kurikulum 2013 apa? Jadi pembelajaran berbasis masalah atau problem based. Nah, ini Bapak dan Ibu, problem based yang ada di kurikulum 2013 Anda bisa tafsirkan sesuai dengan peserta didik Anda. Ingat, kalau yang dikirimkan yang ada di luar sekarang itu adalah global. Bapak dan Ibu lah yang sekarang harus mengaplikasikan ke peserta didik Anda. Oke, terima kasih. Terus ini yang saya bilang tadi, sudah membagi kelompok, memberi stimulan, mengidentifikasi masalah peserta didik. Ini langkah-langkah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika langkah-langkah ini yang aplikatif, Bapak dan Ibu bisa masukkan ke dalam skenario Anda atau dalam RPP Anda, itu akan lebih bagus. Tetapi kalau memang ini terlalu banyak dan anggap, wah ini juga boros, nggak mungkin menjadi satu halaman atau satu lembar misalnya, Anda bisa membuat poin-poinnya yang tadi. Yang penting poin-poin itu Bapak dan Ibu harus ikhlas melaksanakan. Kalau poinnya tinggal, poinnya seperti ini, tapi Bapak dan Ibu tidak tahu apa yang dilakukan, sama saja. Kalau memang pengen detail dan Bapak dan Ibu sebagai betul-betul dipandu atau di guideline dengan RPP atau skenario pembelajaran itu, Bapak dan Ibu buatlah sedetail mungkin. Misalnya seperti ini, membagi kelompok kecil, beberapa kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, berarti misalnya Bapak dan Ibu membayangkan dan bisa memikirkan masalahnya itu hanya 6 atau misalnya ada 7. Bapak dan Ibu bisa merancang, oh ya berarti kelas saya ini karena banyak, ada 36 peserta atau ada 30 peserta didik saya bagi 6 kelompok saja. Dengan harapan tiap peserta ini bisa mengidentifikasi masalahnya. Dan apakah satu langkah pembelajaran ini hanya khusus satu saja? Tidak. Karena Bapak dan Ibu, langkah pembelajaran ini juga bisa Anda mix, Anda campur, Anda combine dengan misalnya saya menggunakan mapping misalnya. Jadi ini juga penting. Jadi ini langkah pertama saya menggunakan untuk mengidentifikasi masalah, saya menggunakan mapping mapping pikiran misalnya. Boleh. Yang penting Bapak dan Ibu, peserta didik Anda aktif, peserta didik Anda paham, dan Anda juga paham apa yang harus Anda kerjakan. Oke, jadi ini adalah penjelasan yang saya bilang tadi, itu poin-poinnya. Peserta didik kelompok mempresentasikan karyanya. Berarti ini di mana sih sebenarnya? Sudah masuk ke pembuktian. Oke, terus sekarang Bapak Pak Heru izin ya, mungkin 5 menit lagi ya Pak Heru ya. Iya betul. Ya, ini makasih. Sudah tinggal 2 slide mungkin. Ya, penilaian pembelajaran. Penilaian apa sih? Kalau Bapak dan Ibu sudah tahu tujuannya seperti apa, langkah pembelajaran seperti apa, tinggal Bapak dan Ibu menyusun penilaian. Nah, penilaian pembelajaran di RPP yang sekarang sebenarnya apakah harus dimasukkan dengan instrumen-instrumennya? Tidak, tetapi Bapak dan Ibu tahu betul apa yang harus Anda assessment, apa yang harus Anda nilai di RPP Anda. Misalnya, saya penilaian pengetahuan hanya nanti tanya jawab atau lisan atau tulisan atau pilihan ganda. Anda bisa membuat itu. Instrumennya di belakangan. Oke, penilaian seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, proses pengumpulan dan mengolah informasi. Apa yang Bapak dan Ibu perhatikan kepada peserta didik Anda. Ada 3 poin yang harus dinilai, pengetahuan, kognitifnya, pengetahuannya, atau psikomotoriknya dengan keterampilannya seperti apa, dan sikapnya seperti apa. Oke, berlanjut. Ini adalah penjelasan yang saya bilang tadi. Ada 3 penilaian yang harus digunakan, dan Bapak dan Ibu harus membuat instrumen. Apakah instrumennya itu Anda masukkan di skenario? Tidak perlu. Yang penting Bapak dan Ibu punya instrumen. Instrumen ini penting sekali supaya Bapak dan Ibu
ketika menilai, ketika mengasesmen peserta didik Anda tidak sesuai dengan aliran kepercayaan. Oh, itu bagus. Kenapa bagus? Ya pokoknya bagus, nggak seperti itu. Tetapi Anda punya panduan untuk menilai, Anda punya panduan untuk mengasesmen, yaitu bentuknya instrumen. Oke, bisa nanti penilaian sikapnya dengan observasi, kognitifnya dengan tertulis, lisan, penugasannya seperti saya bilang tadi. Misalnya penilaian psikomotorik atau keterampilannya seperti apa, dengan proyek, produk, praktiknya seperti apa, portofolio, ini yang penilaian psikomotorik. Oke, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Oke, terus ini semacam simpulan saja. Jadi RPP Merdeka Belajar itu adalah skenario yang dirancang oleh Bapak dan Ibu. Ini sudah tahu isinya seperti apa, adalah cuma tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran seperti apa, dan kegiatan penilaian. Kalau mau menyusun RPP. Oke, mungkin bagian yang terakhir. Oke, yang terakhir sudah selesai. Jadi ada ada statementnya sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu akan menjadi guru profesional ketika Bapak dan Ibu guru yang ada sekarang ini adalah mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Itu saja, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih.